wibawanya orang itu terlihat dari muka. Makanya kalau kita keluar, ada orang mesti keluar, ada orang yang nggak ibadah sama Allah. Kalau kagak dapat nih kayak ahli neraka segala macam, gambaran kagak dapat dilihat. Kenapa? Muka patokan. Begitu juga kalau ibadah sama Allah. Nah ini bulan Maulid Nabi besar Muhammad jadi penting buat kita. Kenapa? Karena kita upayakan buat Nabi, kesan kuat buat kita nanamnya itu lebih besar dari Allah ketimbang dari ibadah lain. Makanya di sini dibahas pertama kali wa mahabbatillah di dalam di halaman 1442. Di halaman 142 tentang al-munjiyatul qalb, tentang keselamatan bagi hati. Salah satunya sifat yaitu kemarin kita baca percaya dengan rezeki Allah, kemudian benci akan dunia. Itu salah satu kalau mau hati selamat, benci sama dunia, insya Allah selamat. Terus benci sama ada waktu nafsu, kemudian syaitan. Inna syaitan lakum aduwwun fattakhidhu aduwwa. Sungguhnya syaitan musuh kalian, maka jadikan dia musuh. Nah, sekarang yang kita bahas mahabbatillah, tentang cinta kepada Allah. Beda nggak cinta sama rahmat? Ada rahmat Allah, ada cinta Allah. Beda. Kalau rahmat Allah yang sering kita gambarin, kalau seorang mukmin, orang muslim ibadah kepada Allah dan diberikan pahala kepada Allah, itu namanya rahmat. Nah, itulah artinya Allah. Bukan berarti ada ibadah itu disuruh pahala, itu hak Allah. Allah mau ngasih ibadah, Allah nggak hukum. Ente hukum jangan harap, ente ngelakuin kewajiban, jangan harapin pahala. Tugas ente kewajiban. Makanya orang yang ngelakuin wajib sama sunnah, sama wajib doang lebih bagus orang yang ngelakuin wajib dan sunnah. Kenapa? Karena sunnah bisa narik kecintaan Allah sama kita. Makanya bedanya apa? Rahmat, pahala doang dapetin. Kalau orang yang dicintai Allah itu deketin lagi sama Allah. Kalau udah dekat sama Allah, Allah katakan dalam hadis qudsi apa? Man azali waliyan faqad azantuhu bil harb. Dan siapa yang ganggu wali saya? Siapa wali saya? Yang dicintai Allah. Kenapa sih orang hamba yang dicintai Allah ini dikategorikan wali? Wali harus apa sih? Artinya kalau kita memahami kasih Allah, betul nggak? Wali kekasih Allah. Walai wali, artinya walai wali di sini maksudnya apa? Allah berikan kewenangan bagi hamba tersebut dengan hak-haknya Allah sebagian dari haknya Allah. Contoh, kita kadang-kadang melihat orang wali bisa begini, bisa begitu, begini. Hal yang mustahil buat kita pikirin kalau pakai akal kita. Tapi kadang-kadang dilakukan oleh sebagian hamba yang contoh dah kita kategorikan Nabi besar Muhammad SAW. Berangkat dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa yang beberapa jarak cuma ditempuh dengan beberapa saat. Yang jalan itu sampai Allah, yang jalan Nabi besar Muhammad. Tapi Nabi besar Muhammad diberikan kewenangan oleh Allah bisa menjadikan jarak yang jauh bisa ditempuh dengan sesaat. Itu sebab kecintaan Allah. Dan orang yang dicintai sama Allah, enaknya apa? Setiap dia mandang depan dengan maksiat, itu dialihkan matanya untuk taat sama Allah. Disibukin. Makanya di dalam hadis Nabi besar Muhammad disebutnya innal abda wa la yatagarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Tidaklah seorang hamba dekat kepada dengan yang sunnah, wajib dijalani, bukan sunnah doang. Kadang-kadang kita udah dapat rezeki waqiah, kita baca soal asar kagak, bagaimana ceritanya? Jadi sholat duha dijalanin, zuhurnya kagak, lah gimana? Nggak bisa. Wajib dia jalanin, sunnahnya jalanin. Nah, ini kalau sunnah jalanin, wajib jalanin, cinta Allah ditambah. Makanya maaf, orang yang bisa ngejaga ibadahnya sama Allah itu lebih yang bisa ngejaga sunnahnya di dalam setiap sholat. Contoh, qobliyah zuhur. Contoh dia ngelakuin qobliyah asar. Contoh dia ngelakuin ba'dal maghrib. Contoh dia ngelakuin ba'dal isya. Qobliyah subuh. Dia ngejaga hal-hal tersebut 5 perkara dalam 5 waktu, sunnah-sunnahnya rawatibnya. Itu lebih baik. Artinya ibadahnya lebih dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Enggak bakal mendapatkan hatinya malas buat ibadah sama Allah. Ketimbang orang yang fokus
sholat 5 waktu doang. Coba ente ngebedain orang yang sholat 5 waktu doang wajib ya. Minimal nih orang yang punya sunnah mukanya enak nih. Ketika ngajak dakwah enak, ngajak orang baik enak. Bukan kita orang yang biasa zaman sekarang lihat orang yang nggak sholat neraka emang gitu, neraka sudah neraka lu nggak ada gitu. Orang yang udah kenapa? Karena setiap dakwah ada tahapan. Pertama gitu tuh ada orang gitu. Dulu ini kalau sholat neraka lu, bareng orang kafir lu macam. Ada lagi kenapa nggak sholat? Ada lagi tahapan yang paling tinggi ya, kita pulang keluar rumah, bawain rokok, bawain sarung, terus kita sholat, tuh indah hati. Siapa itu? Orang yang bisa dekat sama Allah. Itu orang-orang yang dicintai Allah, kasih kemahaman itu. Oke, di Al-Quran Allah alladzina amanu asyidda hubban lillah. Orang yang beriman kepada Allah benar-benar sama Allah, cintanya. Benar-benar kuat. Beda tuh. Sekarang kalau tanya ada, kita pernah ditanya sama sekolah, jangan perempuan waktu lagi. Saya mau nanya bedanya sayang sama cinta apa tuh? Nah, itu iya, sayang sama cinta beda, sangat. Sayang permulaan, cinta ketika ente dapati setiap kekurangan menjadi kesenangan, itu namanya cinta. Setiap kekurangan orang lain itu anggap itu nih yang jadi apa namanya kita anggap tak itu cinta mau. Dan cinta kita mau orang begitu. Contoh dah kita mau begini sama istri kita. Kalau ente cuma senang sama yang sempurna dari istri ente, itu bukan cinta namanya. Tapi ketika ada kesalahan, ketidaksempurnaan sama bini kita yang sempurnain, ini bukan cinta kita yang begitu ini. Kalau ente bilang cinta muka bentaran tua aja lah itu. Apalagi kalau lagi nggak yang duit laki, nggak enak perempuan. Cebetut. Wasawfa ya'tillah yang biqaumin yuhibbunahum wa yuhibbunah. Pokoknya orang-orang yang dicintai Allah ini bagus banget. Bahkan di sini Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Thalathatun man kunna wajada fihi halawatul iman." Kalau 3 perkara ada di dalam hatinya, itu bukti kalau di hatinya ada cinta. Pertama apa? Ayyakunullah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kalau orang beriman kepada Allah, dia mau tahu nih iman atau tidak, hati kita lihat. Kira-kira kalau dihadapi dengan 2 pilihan, ibadah kepada Allah waktu sholat maghrib apa waktu kerja. Sedangkan kerja benar-benar deadline nih, mesti kita jalanin segala macam. Ada tuh orang mesti kerja, ada tuh kerja. Bukan berarti dia nggak cinta, tapi diukur kali nilai dari situ. Tapi artinya gimana? Ketika dia ninggalin maghrib sesaat, hatinya sedih, nyesel, itu adanya iman. Bukan berarti bisa kita klaim lu lebih kalau milih kerja ketimbang sholat dan macam. Bukan di situ dinilainya. Kenapa? Orang cinta kepada Allah kayak orang tawakal aja. Orang tawakal, terus dia nggak kerja. Ada yang tawakal kerja. Apa kita orang yang nggak kerja nyerahin kerja? Kalau nggak tawakal, itu tawakal tuh. Orang yang kerja tawakal. Beda hati sebenarnya. Makanya di sini kan bahas munjiatul qalb, obat hati. Makanya yang pertama kalau mau ukur ada iman apa enggak, hati kita ketika dikasih 2 pilihan dunia sama Allah, ketika kita ninggalin Allah, hati ngerasa sedih. Terus kita ninggalin dunia, hati nggak ngerasa apa-apa. Nah itu memang iman kepada Allah. Paham? Kenapa? Karena orang yang cinta salah satu tanda iman ketika ketiadaan nggak ada sama dirinya, dia nggak berubah sama sekali. Itu dia. Tapi ketika ada sesuatu dia merasa nyaman biasa, nggak terlalu merasa tenang, hal yang biasa. Dan itu namanya orang beriman kepada Allah. Kedua, mulai jelas nih. Wahabbatullah wa rasuluh, kecintaan Allah dan Rasulnya. Rasulnya jelas, cinta Rasul tak jauh. Gampang cinta Rasul gimana? Ikutin sunnah Nabi SAW. Boleh setiap makan minum. Tapi kalau ente masih ngelakuin sunnah, masih dipilih-pilih, terus
lebahan diingetin baru pakai ngelakuin sunnah, berarti cinta ente masih minim dah. Contoh masih jauh-jauh lagi dan ngaji, dengerin sunnah bahwa siapapun yang bersolawat atau ngaji atau orang yang begini melalui Nabi Muhammad pahalanya besar. Keluar dari majelis baru ngelakuin sunnah tersebut, salah? Nggak salah. Cuma jangan ngeklaim bahwa cinta itu besar sama Nabi Muhammad. Kenapa? Kalau cinta sama Nabi Muhammad, setiap amal ibadah, hal yang sunnah pun, hal yang mubah pun menjadi sunnah. Contoh minum. Minum hukumnya apa? Mubah. Contoh mandi, hukumnya ada hukum mandi, ada 3 hukum mandi. Ada hukum mandi wajib, mandi sunnah, sama mandi mubah. Mandi mubah, kalau kita bahan kayak garam di panas badan, nggak lama gitu, masuk kamar mandi buat mendinginin badan, itu mubah hukumnya. Yang sunnah kapan? Jumat, kita sholat Jumat dan mandi. Sunnah. Hukum wajib kapan? Waktu mandi junub. Begitu juga minum. Aslinya mubah, tapi akan datang saatnya jadi sunnah. Kapan? Kalau kita minum pakai tangan kanan, merasa bahwa Nabi Muhammad minum pakai tangan kanan. Baca Bismillah, karena Nabi Muhammad minum baca Bismillah. Tapi dengan catatan, pahamin bahwa Nabi Muhammad minum pakai tangan kanan, bukan minum biasa pakai tangan kanan. Iya. Dia sering, kecuali 3 perkara ada yang harus 9. Lakukan 3 perkara ini mau seperti niat dapat sunnah. Berenang, memanah, berkuda. Itu. Berenang, memanah, kuda. Itu mau sebagai sunnah dapat sunnah dari sunnah. Bahkan setiap hari itu sudah panahan mulu, itu sudah saat. Jadi minum kan kita lihat ini. Jadi ini. Kira-kira amalia apa yang setiap hari kita jalani dalam setiap hari yang kita rutin akan minum. Kalau biasa dalam minum kita biasain tuh sunnah Nabi. Ntar kalau dia terbiasa sunnah Nabi, ntar berkembang sunnah Nabi. Wasahabati dan sahabatnya, kecintaan kepada sahabat Nabi Muhammad. Siapa yang sahabat Nabi? Sahabat Nabi yaitu orang yang beriman kepada Nabi, hidup di zaman Nabi, melihat Nabi Muhammad dan meninggal dalam keadaan beriman. Kenapa? Karena di zaman Nabi ada yang hidup sama Nabi, ada yang beriman sama Nabi, cuma pas mau meninggal tak beriman. Siapa? Orang munafik. Siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu hidup zaman Nabi, melihat Nabi, beriman kepada Nabi, meninggal dalam keadaan munafik. Itu bukan sahabat. Ada lagi orang yang hidup zaman Nabi, tidak beriman dengan Nabi, meninggal tanpa iman. Siapa? Abu Jahal, Abu Lahab. Oke, si Ali juga ngomong apa? Orang-orang zaman sekarang kalau tanya enak ya zaman Nabi, karena Nabi bilang itu atau siapa lagi? Anak takut terus. Anak kalau zaman Nabi ngumpet ya siapa? Kenapa? Khawatir ketika diberikan ujian sama Allah mendekati Nabi Muhammad, yang ujiannya apa? Anak khawatir bakal keluar dari jalan Nabi Muhammad. Zaid bin Harithah, ibu ditombak di maluan karena ngikutin Nabi Muhammad. Bilal ikutin Nabi Muhammad, ditiban pakai batu. Baik, dengan santainya orang yang sangat makan Nabi gitu ya, bagus nih. Kira-kira lu masuk kategori mana? Ada 3 kategori soalnya di zaman Nabi itu 3 kategori: sahabat, munafik, kafir. Itu iya, kita yang diberikan ujian nggak makan sehari ini ngedumel. Kita yang dikasih apa namanya makan sehari ngedumel. Contohnya kapan? Apa namanya? Ngeliatnya kapan? Pas Ramadan aja, puasa pertama, ngeliat puasa. Pas mau buka, apa aja dibeli? Buka aja, bukan karena ibadah, bukan kesel. Nahan dari pagi kagak makan sekarang juga sudah banyak nih. Itu baru diuji segitu. Wa ahli baiti, dan keluarga Nabi Muhammad, cinta pada keluarga Nabi. Ahibbullah wa yuhibbukum min ni'amihi, cintailah Allah
Ente suruh cinta sama Allah, kata Allah di dalam hadis Nabi, cintai Allah karena Allah yang dicintakan. Kenapa? Digambarkan sama Allah begitu. Cintailah Allah karena seperti orang lain kalau baik sama kita pernah cenderung sama dia. Begitu juga digambarkan sama Nabi Muhammad itu. Mungkin kecintaan kita sama Allah sulit kita gambarkan. Nah, digambarkan oleh Muhammad. Kalau misalkan ada orang baik sama ente, ngasih makan tiap hari, 3 hari, sehari 3 kali sama ente, otomatis hati cenderung ke orang. Begitu juga ente mau begitu. Anggap bahwa Allah memberikan ente setiap apapun yang dibutuhkan, dari makan, minum, pakaian. Kenapa? Karena lebih mudah menggambarkan biar kita cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wahibbuni bihubbillah. Kata Nabi Muhammad, cintailah aku, kata Nabi Muhammad, karena sebab kalian cinta sama Allah. Kalau emang kalian cinta sama Allah, cintailah saya, kata Nabi Muhammad. Oke, mau dibilang wahibbu ahli baiti li hubbina, cintailah keluarga Nabi besar Muhammad karena kecintaan kalian terhadap Nabi. Dan di sini pahami biar kaum alam. Nah benar. Sini ngomong apa? Wa ahli baiti li hubbi, kecintaan kalian. Ini kadang-kadang maaf yang ada zaman sekarang. Gak jauh gak beda, gak jauh gak bukan, masih personal. Kalau pribadian, ada yang ngomongin gede berarti. Kenapa? Kalau slogan pertama kali dekatnya kita sama keluarga Nabi itu karena cinta kita sama Nabi Muhammad, nggak dilakukan sebelum. Contoh ini ya, nanti kerja di Semikonductor, mungkin sebagian titik nanti mungkin kalau Nabi lapangan lah, ada yang kata tetap kita mengaku ya orang, karena kita kerja perlu gaji, disabar. Begitu juga dengan keluarga Nabi Muhammad, cintanya buat Nabi, bukan cinta buat zat keluarga Nabi. Tapi alhamdulillah bukan berarti ada sia-sia mencintai keluarga Nabi, enggak. Tapi sebab mereka, anak bisa lebih kuat lagi cinta Nabi Muhammad. Sallallahu. Misalkan ada oknum yang nggak bagus segala macam, terus jangan kita hukum rata. Kalau dihukum rata kaum Bahalawi sama kaum yang biasa, kriminalan banyak mana? Itu aja. Kenapa? Karena kita kalau punya slogan hidup dalam hidup itu kita punya prinsip, ambil yang baik yang kita lihat dari orang lain, ada keburukan kita buang, itu bakal sehat gitu. Tapi kalau kita setiap satu orang salah kita pukul rata, berantakan betul. Kayak contoh nanti mau berburu sama yang baik, ayo tes, nanti cari yang paling sempurna di bawah. Kenapa? Karena setiap ujian yang Allah kasih bukan saat itu mudah, enggak. Ujian yang Allah berikan saat itu berat, itu ujian yang makanya di dalam sini kan dikatakan apa? Kalau nggak salah di sini juga ada dokter bahasa Ribo. Kata Nabi Muhammad SAW, "Idza haballahu abdan ibtalahum." Jika Allah mencintai seorang hamba, diberi bala waktu bukan kita punya, enggak. Ujian itu kalau kasih begitu bukan saat kita mampu, kan? Mampu dari apa? Dari menurut kita. Kadang-kadang kita prediksi apa yang diberikan Allah kita pikir berat, padahal enggak berat. Kenapa? Karena kita bikin berat. Kenapa ada bilang Allah kalau mau uji hamba itu enggak berat? Kita udah baca, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Udah jelas tuh, kita yakin Quran. Allah enggak menguji seorang hamba melebihi dari kemampuan hamba tersebut. Tapi di ayat lain kita doa, Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan bebankan kami dengan sesuatu kami yang memang bukan Allah beban kita, tapi perasaan kita yang menjadikan hal tersebut beban. Ngerti? Contoh begini sebenarnya, nanti gaji kerja, satu sisi ngaji, satu sisi kerja. Ente waktu kerja disuruh ngebanda atau ngebanda, jadi banda.
punya bandar, punya bed, punya rumah, punya mobil, punya macam lah, kawin, nikah, macam. Tapi itu enggak, tetap ngaji, kerja doang, kerja, duit baik. Orang-orang udah punya banda, ente nggak punya. Datang manis waktu kejadian, semuanya dikeluarin misalnya. Nah, kita lihat orang yang dikeluarin punya banda, kita yang kerja ngaji, akhirat tuh ragu begitu. Oh, mereka punya banda, kok punya sih? Karena ngaji juga, sholat juga, jadi nyalahin ibadahnya. Ibadahnya disalahin, ngajinya disalahin. Padahal yang salah apa? Dia. Awalnya kalau ente ngaji, ente banda. Mumpung Allah kasih kepercayaan ente kerja, sekarang ente banda. Nanti ente keluar, ketika nggak punya apa-apa, tenang ente. Nggak nyalahin ngajinya ente, nggak nyalahin ibadahnya. Tapi sekarang kita lihat orang nyalahin ngajinya, ibadahnya, gara-gara nggak punya banda, karena emang sebelum dia di waktu dia kerja dia nggak manage. Ya Allah, sudah sholat ngaji rumah nggak punya lalu apa sih yang bilang saya begitu? Ini jadi salahin Allah. Ada nggak yang gitu? Ya Allah, saya sholat ngaji cuma rumah tangga saya nggak begini. Nah, ini ya, bergurunya nanggung begitu orangnya. Ada tuh Allah disalahin. Makanya nggak ada ujian ketika orang mampu kali, nggak ada. Ujian datang ketika kita sulit ujian. Kenapa? Biar kencang sedikit manggil Allah. Kalau kita punya duit, punya banda yang bisa membantu orang lain, kenapa kayak saudara biasa? Sama Allah lupa nih, begitu berangkat nanti bayar sama orang lain, saudara. Kalau sudah mendarik, apalagi itu jauh sama Allah, sombong akhirnya. Itu lebah waktu muda, berdua hidupnya bisa. Wa ahli baiti dan keluarga Nabi Muhammad. Keluarga Nabi Muhammad masih jauh-jauh, nggak usah panjang lah bahas. Saja polemik yang tidak. Intinya keluarga Nabi itu penting. Kemudian tabi'in. Siapa tabi'in? Yang ketemu sahabat tapi belum sempat ketemu Nabi di zaman Nabi. Hidup di zaman Nabi, sudah ketemu Nabi, ketemu sahabat Nabi, dan beriman dan meninggal dalam badan beriman. Itu namanya tabi'in. Siapa yang salah satunya? Contohnya banyak kayak Rasulullah SAW, terus Uwais al-Qarni, itu salah satu tabi'in. Mesti maksud cinta sama mereka gimana? Bukan hanya sebatas saya cinta sama tabi'in, ya, pahami sejarah mereka. Tapi kalau cinta sama sahabat, begitu juga pahami sejarah mereka, teladani apa namanya kebiasaan mereka. Contohnya Sayyidina Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah sahabat Nabi. Dia punya amalan setiap hari, setiap batal wudu, buru-buru wudu, selesai wudu ngambil sholat 2 rakaat. Amalan tersebut diberikan kabar gembira oleh Nabi Muhammad. Wahai Bilal, amalan apa yang menjadikan sadar ente masuk surga duluan ketimbang orangnya? Ya Rasulullah, nggak ada amalan apa-apa. Cuma setiap anak batal, anak wudu. Kalau sempat 2 rakaat misalnya, sunatul wudu. Kalau nggak sempat, tetap berwudu. Dapat pahalanya sendal nyampe 2. Sendal nyampe 2 soalnya udah identitas kita. Tinggal orang tidak masuk. Nah ini juga cinta sama sahabat, keluarga, tabi'in bukan begitu, bukan cinta. Oh saya cinta. Menidda'a hubbun Nabi walam yattabi' bin Nabi fahuwa kadzib. Yang siapa yang mengaku saya cinta kepada Nabi Muhammad, cuma ngikutin sunnah kagak, dusta banget. Begitu juga orang yang mengaku cinta pada sahabat, tabi'in, tapi ngikutin sejarah mereka, pahami sejarah mereka, berarti kurang cintanya pada sahabat. Wassalihin, dan orang soleh. Orang soleh siapa? Orang yang tidak lihat dari mata kita amal ibadah, tapi artinya dia ada urusan hatinya gitu. Paham gak? Yuhkam bidhahir as-syariah, yuhkam bidhahir. Syariat ini menghukum dengan zahir. Ada hatinya itu milik Allah, biarin aja yang ngurusin. Kalau kita ngurusin batinnya orang, Anda tanya sama kita masing-masing sekarang. Kalau kita punya duit di kantong 50.000, ya kita suruh ngurusin dalam ini misalnya. Itu 50.000 dari mana? Dari bank.
Bang dari mana? Dari ujung-ujungnya riba. Lari ke riba itu, mentoknya ke riba pasti. Coba kalau kita pikir duit itu Anda dapat dari hasil kerja saya di PT Seminar, cukup. Tenang hati. Tapi kalau kita tahu batin ya, begitu juga orang manusia. Ada orang cakap ibadahnya, pakaian rapi, udah. Jangan ngomongin setelah selanjutnya deh, langsung kepalin, ngomongin yang lain. Kenapa? Jangan bikin hati ente ini sakit, kotor kalau macam gara-gara tuh orang. Kalau emang bener, kalau kagak, kalau bener, lama. Kalau ente ngomongin orang, pakai soda, kalau bener, lihat. Kalau ente ngomongin orang, kalau bener, riba. Kalau ente ngomongin orang, bener riba, salah fitnah. Gak enak rugi semua. Lu tau gak tuh orang? Begini tau riba. Tak tau ngomongin orang, tak tau nggak begitu orangnya, fitnah. Aduh. Makanya yang enak tuh omongin ulama. Ngomongin sesuatu yang bikin kita nih, kalau kita ingat, kita ceritain, kita ngomong, Masya Allah, Masya Allah, begitu. Bukan kita dengerin orang ngomong, la ilaha illallah, bismillah. Kita dengar takjub gitu, Masya Allah, la ilaha illallah. Begitu. Enak orang begitu. Belajar. Kalau ente nggak mau diomongin, belajar jangan dengerin orang lain ngomongin orang. Itu sih. Kalau ente nggak mau diomongin, jangan belajar dengerin omongan orang lain tentang ngomongin orang lain. Ente duduk, saya nggak ngomongin di sini duduk doang. Nggak lama nggak ngomongin minimal. Itu perempuan biasa pelaku, bisa ngomongin gua. Agak duduk doang. Padahal duduk doang, kita pengen ngomong salah juga. Kata duduk doang. Makanya saya berharap Masya Allah, Muhammad kena lurus. Saya berharap setiap ngomongin seseorang lain, orang lain, oh gimana hukumnya bulan dalam itu. Hati yang bersih, ibadah aja ngomong ke Tuhan. Tetap tak nyalahin toh. Kenapa? Karena perkara yang sudah salah, udah ada hukum Allah, udah tenangin deh. Sekarang bagaimana caranya hati-hati biar bersih. Kenapa? Karena setiap mata ditunjukkan hal yang buruk sama Allah, itu hikmah buat ente nggak kayak begitu nanti. Bukan berarti ente bisa nghukumin dia. Paham? Apalagi orang soleh. Nah, akhir zaman sekarang begitu. Orang zaman sekarang nghukumin orang-orang dua dulu. Lihat ulama-ulama sekarang, ulama-ulama